Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Saya Venda Febrianti dan tiga teman saya yaitu Rizky Nugraha Santoso, Tias Rosida, dan Mega Kirana Pudiastika. Kita akan mempelajari yaitu konsep dasar, fungsi dan manfaat, komponen dan faktor, perangkat lunak dan keras, jenis-jenis laporan, dan klasifikasi jenis sistem dan contohnya. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar. Konsep yang pertama yaitu konsep sistem. Itu berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Haryono Joyoharjo, sistem adalah suatu gabungan objek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap diri objek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi. Dalam sistem terdapat elemen-elemen yang pertama yaitu tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan yang menjadi pemotivasi yang akan mengarahkan sistem. Yang kedua, masukan atau input, segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Yang selanjutnya akan menjadi bahan yang diproses. Yang ketiga adalah proses, yaitu bagian yang melakukan perubahan atau transformasi. Yang keempat adalah keluaran atau output, merupakan hasil dari pemrosesan. Yang kelima, batas, adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Yang keenam adalah mekanisme pengendalian yang diwujudkan dengan menggunakan umpan balik. Yang ketujuh adalah lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap operasi sistem, dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu konsep informasi, berasal dari bahasa Prancis kuno, information, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, atau ide. Sedangkan menurut Abdul Qadir, McFadden, dan kawan-kawan mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Dalam informasi mempunyai bagian penting dan berharga, maka suatu informasi harus mempunyai kualitas yang pertama akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat pada waktunya, berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat. Yang ketiga adalah relevan, yaitu informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya. Selanjutnya, informasi juga memiliki fungsi yaitu menambah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan. Mengurangi ketidakpastian dapat digunakan sebagai menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mengurangi risiko kegagalan, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan berkurang dan pengambilan keputusan akan lebih tepat. Selanjutnya, mengurangi keragaman atau variasi yang tidak diperlukan, memberi standar, aturan, ukuran, dan keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan. Selanjutnya adalah konsep manajemen. Berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan menurut Stoner, mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kegiatan manajemen itu memiliki pengaturan-pengaturan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu manajer memikirkan kegiatan-kegiatan sebelum dilaksanakan melalui metode-metode. Yang kedua, pengorganisasian, berarti para manajer mengordinasikan para sumber daya manusia dan material organisasi. Yang ketiga, pengkoordinasian, yaitu melakukan komunikasi dan koordinir kepada sumber daya manusia. Keempat, pengarahan, manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi bawahan agar mengikuti perintah atau arahannya. Yang kelima, pengawasan, yaitu manajer berusaha untuk menjamin dan membetulkan agar organisasi tetap bergerak ke arah yang seharusnya. Manajemen dilakukan pastinya memiliki suatu alasan sendiri, yaitu pertama untuk mencapai tujuan. Manajemen tentunya dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Lalu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dari kerja organisasi, karena melalui pengaturan sedemikian rupa sehingga berhasil. Selanjutnya, yaitu mengenai konsep sistem informasi manajemen. Menurut George M. Scott, mendefinisikan sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi secara keseluruhan yang terintegrasional dan terpadu serta dapat mengubah data yang tersedia menjadi informasi melalui suatu proses atau metode yang digunakan untuk peningkatan produktivitas yang cocok dengan gaya kepemimpinan manajer berdasarkan kriteria kualitas yang telah ditentukan. Sedangkan tujuannya adalah
Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam hitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, serta menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan banyaknya perkembangan bisnis di era globalisasi, organisasi bisnis harus terus bersaing dan terus berkembang. Sistem informasi ini sangat penting untuk dikembangkan karena memberi nilai kompetitif perusahaan bisnis dan memiliki peran yang penting dalam kemajuan bisnis ke depannya. Tentunya harus dilakukan dengan melakukan kajian terlebih dahulu dan menyiapkan infrastruktur serta sumber daya manusianya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi mendukung proses bisnis dan operasi. Sistem ini telah mengembangkan untuk mengumpulkan informasi pelanggan dengan cepat dan mudah. Contohnya dengan login aplikasi pemesanan via itu nanti suatu perusahaan bisnis itu bisa mendapatkan data dari pelanggan dan dengan mudah untuk melakukan promo setelahnya. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan karyawan dan manajer. Sistem ini akan membantu karyawan dan manajer untuk membuat keputusan karena memiliki kemampuan menganalisis data yang baik. Yang ketiga adalah mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Persaingan bisnis tentunya untuk mengunggulkan usahanya, maka terjadi perlombaan untuk menggait pelanggan. Biasanya para manajer dan karyawan harus berpikir bagaimana cara mengunggulkan bisnisnya, sehingga secara tidak langsung akan mendukung para manajer bersaing secara kompetitif. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan. Nah, topik selanjutnya yaitu komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen dibagi menjadi komponen sistem informasi manajemen secara fungsional yang meliputi yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem pelaporan manajemen. Nah, sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan ataupun manajer. Yang ketiga yaitu sistem database. Nah, sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi. Yang keempat yaitu sistem pencarian. Sistem ini berfungsi untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu manajemen data. Nah, sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Nah, selain secara fungsional, komponen sistem informasi dibagi secara fisik yang meliputi yang pertama perangkat keras, yaitu menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat yang berhubungan. Yang kedua yaitu perangkat lunak, yaitu instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Yang ketiga adalah database. Database yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keempat adalah prosedur pengoperasian. Nah, ini merupakan petunjuk untuk mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer. Yang terakhir yaitu personalia pengoperasian, yaitu ahli komputer, manajer, analis, programmer, dan jabatan-jabatan lain berkaitan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer. Nah, di sini ada faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem informasi. Nah, ada beberapa faktor pendukung penerapan sistem informasi. Di antaranya yaitu adanya dukungan dari manajemen eksekutif,
keterlibatan user atau pemakai akhir, penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang matang, serta harapan perusahaan yang nyata. Selain ada faktor pendukung, di sini juga ada faktor penghambat penerapan sistem informasi, yaitu yang pertama, kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Nah, pihak eksekutif perusahaan yang menyerahkan seluruh penerapan sistem informasi pada bagian sistem informasi enggan untuk mempelajari sistem informasi yang baru, atau mereka pun tidak mengerti, sehingga menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam penerapan sistem informasi yang besar dalam perusahaan. Yang kedua yaitu tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan. Nah, dalam hal ini penerapan sistem informasi tidak didukung perencanaan yang matang dan tidak dapat menjembatani keinginan dan kepentingan orang-orang dalam perusahaan dengan pihak-pihak yang mengerti, sehingga menyebabkan sistem yang dijalankan menjadi tidak terarah sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu inkompetensi secara teknologi. Nah, kurangnya keterampilan dari tenaga ahli yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan IT, dan juga kurangnya sumber daya manusia dalam menyosialisasikan keuntungan dan kemudahan dari sistem informasi tentu akan menyebabkan sistem yang diterapkan tidak dapat berjalan dengan yang diinginkan. Yang keempat yaitu strategi dan tujuan yang tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi. Nah, banyak pimpinan perusahaan tidak mengetahui visi, misi, maupun strategi yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi di perusahaannya, sehingga itu menimbulkan permasalahan pada sistem operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Nah, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem ini menjadi salah satu penyebab gagalnya implementasi sistem informasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Contoh kecilnya saja yaitu misal ketidaktahuan ketika berinvestasi. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Saya Tias Rosida akan menjelaskan tentang perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan jenis-jenis laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi manajemen. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini terdiri dari berbagai macam aplikasi. Salah satu contohnya adalah aplikasi program umum dan aplikasi program khusus. Contoh aplikasi program umum adalah Oracle Business Suite, Google Chrome, email, Blogger, MS Word, Microsoft Publisher, MS Excel, PowerPoint, Access, Outlook, CorelDRAW, dan lain-lain. Contoh aplikasi program khusus adalah penggunaan aplikasi bisnis akuntansi, pengolahan transaksi, manajemen hubungan pelanggan, perencanaan sumber daya perusahaan, perdagangan komersial, iptek, pendidikan, dan hiburan. Dan program manajemen sistem seperti sistem operasi, program manajemen jaringan, sistem manajemen basis data, penyedia aplikasi, sistem penggunaan, pengawasan kinerja dan keamanan. Program sistem pengembangan, contohnya adalah pemrograman bahasa, pemrograman, penyuntingan data dan alat, paket rekayasa, perangkat lunak berbasis komputer. Dan yang terakhir adalah operation system, yaitu sistem dari program penyimpanan sumber daya serta aktivitas dari sistem komputer dan menyediakan berbagai layanan pendukung saat komputer melaksanakan program aplikasi dari pengguna. Contohnya adalah Windows, Linux, Novel Network, dan lain-lain. Slide selanjutnya adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini terdiri dari 1. Input device atau perangkat masukan, yaitu perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk masukkan data ke dalam memori komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, touchpad, dan lain-lain. Yang kedua adalah output device atau perangkat keluaran, yaitu perangkat-perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran baik berupa hard copy atau dicetak di kertas atau soft copy ke layar monitor dan juga keluaran berupa suara. Contohnya printer, video display, dan speaker. Yang ketiga adalah storage device atau perangkat penyimpanan, yaitu media sebagai penyimpanan data. Contohnya flash disk, hard disk, floppy disk, atau disket. Yang keempat adalah proses device atau perangkat pemrosesan. Contohnya adalah CPU, RAM, VGA card, motherboard, PSU, casing unit, dan lain-lain. Yang kelima adalah peripheral atau perangkat tambahan,
yang berfungsi agar komputer dapat terhubung dengan jaringan komputer lainnya seperti kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Slide selanjutnya adalah jenis-jenis laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi manajemen. 1. Laporan periodik, yaitu laporan yang dilaporkan mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Laporan ini meliputi laporan akuntansi keuangan baku, laporan untuk kepentingan humas yang berstatus bahan kimia, atau tentang proses lain yang dipantau oleh para insinyur dan teknisi. Kedua, laporan indikator kunci, yaitu laporan indikator terkunci merupakan variasi laporan periodik. Laporan ini secara khusus memberikan beberapa statistik kritis kegiatan operasi harian dari ahli sebelum manajer. Yang ketiga, laporan ikhtisar, yaitu laporan yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data atau informasi. Yang keempat adalah laporan siap panggil, yaitu laporan yang ditetapkan oleh manajer agar tersedia sebelum berakhirnya satu periode. Mungkin masalah operasinya tidak diharapkan atau karena adanya ancaman atau munculnya kesempatan pada lingkungan. Yang kelima adalah laporan khusus, yaitu jenis laporan lain laporan tak bisa dua yang dapat diminta oleh manajer karena organisasi menghadapi masalah yang tak terduga atau keperluan informasi yang terantisipasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah laporan pengecualian. Laporan ini berisi informasi yang hanya diberikan kepada yang bersangkutan saja, contohnya adalah manajer. Sekian dari saya. Klasifikasi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau Management Information System yang disingkat MIS merupakan penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen tingkat atas yang terdiri dari direktur, wakil direktur, serta eksekutif lain. Yang kedua, ada manajemen tingkat menengah yang terdiri atas kepala divisi serta kepala cabang. Dan yang terakhir ada manajemen tingkat bawah yang terdiri atas mandor serta pengawas. Klasifikasi sistem informasi manajemen. Untuk tiap tingkatan manajemen membutuhkan sistem informasi yang berbeda-beda. Untuk manajemen tingkat atas, membutuhkan sistem informasi akuntansi, yang mana sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Yang kedua ada sistem informasi pemasaran yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Selanjutnya, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, serta sistem informasi distribusi. Untuk manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, dan sistem informasi analisis kredit. Untuk manajemen tingkat bawah membutuhkan sistem informasi penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi teknik. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah, menengah, serta tingkat atas. Selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi manajemen. Pada era digital ini sudah banyak penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis digital. Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. TPS dapat mengintegrasikan secara efektif semua transaksi bisnis yang rutin dilakukan perusahaan, contohnya untuk pendataan inventaris kantor dan honor karyawan. Selanjutnya ada IMS atau Informatic Management System. Sistem ini membantu memudahkan tugas penggunanya mulai dari pencarian informasi umum sampai pada tahap analisis pembuatan keputusan. Pembuatan IMS juga mengintegrasikan beberapa program komputer dengan serangkaian informasi yang ada. Selanjutnya ada DSS atau Decision Support System. DSS menyajikan pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil oleh manajer berdasarkan pertimbangan data yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Yang keempat ada ESS atau Executive Support System. Executive Support System dapat memudahkan manajer berinteraksi dengan semua anggota yang ada dalam perusahaan melalui bahan komunikasi yang berupa grafik dan informasi pendukung lainnya. Dan yang terakhir terdapat KWS atau Knowledge Work System. Knowledge Work System mengintegrasikan pengetahuan baru yang masuk dalam sistem. Untuk selanjutnya, pengetahuan tersebut akan diaplikasikan dalam pekerjaan dan digunakan secara internal oleh semua personel profesional yang ada di perusahaan yang bersangkutan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.